Shinzo Abe. Perdana Menteri Jepang terlama ini memberikan warisan yang sangat berharga bagi Jepang. Abe saat ini dikenang sebagai pemimpin yang berani dan mampu menyelamatkan perekonomian Jepang. Pada tahun 2012, ketika kedua kalinya ia menjabat sebagai Perdana Menteri, ia membuat kebijakan yang diberi nama Abenomics. Abenomics dibuat karena adanya resesi suram yang diikuti oleh, dalam tanda kutip, 2 dekade yang hilang, di mana Jepang mengalami pertumbuhan yang rendah dan fenomena deflasi yang menyebabkan konsumennya memilih menimbun uang daripada membelanjakannya. Perdana Menteri sebelum-sebelumnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Abenomics memiliki 3 paket kebijakan yang terdiri dari kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural yang ditujukan untuk memperkuat pasar tenaga kerja negara itu pada saat populasi Jepang menua dengan cepat. Abenomics dikecam oleh para kritikus karena telah dicoba sebelumnya, tetapi secara keseluruhan, kebijakan itu lebih banyak membendung kemerosotan Jepang pasca 1989 daripada apapun yang telah dicoba sebelumnya. Kebijakan moneter dilonggarkan setelah Abe menunjuk Haruhiko Kuroda sebagai Gubernur Bank of Japan. Suku bunga masuk ke wilayah dan program pembelian aset diluncurkan pada skala yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pinjaman, merangsang aktivitas bisnis dan konsumsi pribadi, dan mendorong inflasi hingga 2% untuk mengakhiri deflasi yang menghantui ekonomi Jepang sejak tahun 1900-an. Kebijakan BOJ membantu memperkuat daya saing ekspor Jepang dengan melemahkan yen. Perekonomian Jepang pun secara bertahap pulih dan harga perlahan-lahan meningkat. Sayangnya, target inflasi tetap berada di luar jangkauan. Kinerja ekonomi masih jauh dari harapan. Namun, sampai hari ini, BOJ memiliki proporsi utang publik yang lebih besar daripada Federal Reserve AS atau Bank of England. Di sisi fiskal, beberapa hal kurang berhasil. Pengeluaran publik meningkat, tetapi keengganan pemerintah untuk meningkatkan pinjaman mengakibatkan putusan yang salah untuk melanjutkan dengan kenaikan pajak konsumsi menjadi 8% yang diwarisi Abe dari pendahulunya. Itu memiliki efek cukup alami, mengurangi pengeluaran konsumen dan mendorong ekonomi ke dalam resesi lain. Panah ketiga Abenomics yakni reformasi struktural terbukti menjadi warisan abadi Abe. Dapat dikatakan, pencapaian terbesar Abe adalah meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja negara, di mana sebagian besar tempat kerja didominasi oleh laki-laki. Selain itu, ia membujuk orang Jepang untuk tidak menentang keras imigrasi. Saat ini, ada beberapa distrik di Tokyo, di mana proporsi penduduk yang tidak lahir di Jepang mencapai 15%. Faktor terakhir itu mungkin karena Abe seorang patriot yang bangga menjadi orang Jepang. Garis kerasnya pada kebijakan luar negeri dan pertahanan khususnya terhadap Tiongkok, membuat publik bersedia menerima keputusan yang lebih tinggi. Pengangguran berkurang hingga 50% selama masa jabatan Abe. Reformasi lain yang dia lakukan juga sangat membantu. Dia melakukan 2 kesepakatan perdagangan besar dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menguntungkan industri Jepang, sementara pasar energi negara itu juga diliberalisasi, menurunkan biaya bagi konsumen dan bisnis. Pencapaian penting lainnya yakni mengambil alih lobi pertanian Jepang, yang juga menguntungkan konsumen. Yang terpenting, setelah serangkaian skandal tata kelola di perusahaan seperti Olympus, ia juga mendorong reformasi perusahaan. Ia menarik lebih banyak investasi asing ke Jepang daripada 20 tahun sebelumnya dan menghidupkan kembali pasar saham yang sebelumnya hampir mati. Abe juga merupakan tokoh kunci dalam mengamankan Olimpiade Tokyo 2020, bahkan jika pandemi memaksa penundaannya selama setahun. Tidak berarti Abenomics adalah kesuksesan yang alami. Jepang tidak pernah mencapai target tingkat inflasi 2% yang ingin dicapainya, meskipun sekarang terjadi akibat guncangan harga yang mengguncang ekonomi global tahun ini. Sebenarnya tidak mungkin mengatakan Abenomics pada akhirnya akan mencapai semua tujuannya, karena fakta bahwa ekonomi Jepang tergelincir seperti halnya banyak bagian dunia oleh COVID-19. Shinzo Abe juga tidak dapat melakukan apapun untuk memperlambat laju penurunan demografis Jepang. Namun, Shinzo Abe telah melakukan lebih dari siapapun untuk menghentikan kerusakan yang terjadi pada akhir tahun 1989, sembari membuat jutaan orang Jepang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri.